syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua, memberikan kepada sukacita, damai sejahtera bagi setiap kita. Kita bersyukur bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya akan selalu menuntun kita untuk selalu datang kepada Dia. Hari ini saya percaya kita semua akan sangat diberkati. Lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kemuliaan. Saudara, di tempat saudara berada mengikuti fellowship hari ini, siapkan roti, siapkan anggur, siapkan minyak. Sebelum kita mulai, ada kesempatan bagi saudara untuk membagikan link yang saudara dapat, sehingga sebanyak-banyaknya orang bisa mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, saya mau undang Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima semua janji-janji-Mu dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Bapa, terima kasih. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup di dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Ya Roh Kudus,
pengurapan-Mu memenuhi Pastor Senior Joshua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran firman. Siapapun yang mendengar kabar baik, mereka semua dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Mereka semua diberkati. Dan kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, banyak jiwa-jiwa akan dibawa ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua Roh Kudus. WL Worship Leader yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Singer, pemain musik, semua tim online yang bersama-sama melayani pada hari ini. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti fellowship, di mana saja mereka berada, mereka semua menerima lawatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, bahkan karunia-karunia Roh. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Saudara, saya percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan saya mengucap syukur, saya percaya kita juga mengucap syukur bahwa karya salib Kristus adalah kegenapan dari firman Tuhan. Bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati setiap manusia manapun, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
kembali duduk. Ambil waktu sejenak saudara. Karena saya percaya saudara pasti memiliki pengalaman yang dahsyat bersama Roh Kudus. Dan saat ini kita mau ingat kembali. Hosea 2 ayat 13 katakan, Aku Bapa akan membujuk bangsa Israel untuk masuk ke padang gurun. Dan di padang gurun aku akan berbicara menenangkan hatinya. Dan dari sana Bapa akan memberikan kebun anggur. Dan akan mengubah lembah Akor, yaitu lembah kematian, menjadi pintu pengharapan. Terlebih lagi saudara dan saya yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Saya percaya apapun yang saudara hadapi saat-saat ini, apapun masalah saudara, Tuhan Yesus sanggup memberkati. Bahkan di tempat pembuangan sekalipun, Tuhan Yesus sanggup memberkati saudara dan saya. Mari saudara, kita mau nyanyikan pujian ini, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kebaikannya Tuhan tidak pernah berubah. Kita percaya roh yang ada di dalam setiap kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di bumi ini. Sama-sama saudara, kita mau mengucap syukur hari ini. Sama-sama katakan, sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
dalam setiap kami, bekerja memulihkan hati yang terluka, memerdekakan jiwa. Kami bersyukur, tiada Tuhan yang seperti Engkau, tiada Bapa yang seperti Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya Engkau ada Tuhan, bukan karena kami merasakan, tapi karena Engkau yang berkata, Immanuel, Yesus, Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Yesus. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bangga ya Roh Kudus. Kami punya pengasuh bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tenang sekarang Tuhan. Kami rest di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu tinggal di dalam setiap kami. Kami percaya kekuatan kami ada pada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oleh karena Engkau ada di dalam setiap kami. Kami berjalan dengan kuasa dari sorga. Kami berjalan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kami percaya, kami pasti sampai ke tempat di mana Engkau mau kami berada. Kami percaya Tuhan. Dan di tempat itu kami percaya kami dipuaskan. Kami percaya kami dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
kami siap mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali ingin memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana minggu lalu kami telah mendengar kebenaran-Mu tentang kasih-Mu yang begitu besar mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dilayakkan menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu berdiam, mengurapi dan berkuasa atas hidup kami. Kami bisa hidup di dalam kasih dan kuasa-Mu yang melimpah-limpah. Maka hari ini urapi Roh Kudus, kami rindu mengerti bahasa roh, bahasa yang Kau berikan bagi kami karena kasih-Mu yang besar. Dan biarlah semua umat-Mu diurapi untuk mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus untuk berkorban menebus dosa kami. Dan biarlah setiap kami menerima karunia-karunia yang berasal daripada-Mu, dan yang terutama adalah kasih, untuk kami hidup di dalam kasih dan hidup bagi kemuliaan Bapa dengan melayani sesama. Berfirmanlah Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat, dan kami bersyukur karena kasih-Mu yang tanpa syarat telah Engkau berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kami semua diberkati. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Kita boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih ada di dalam serial khotbah Pentakosta, seri yang kedua. Dan judul hari ini adalah bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa yang saya dulu juga anti dan agak alergi dengernya, tapi sekarang saya menggunakannya setiap hari. Sesudah saya mengerti apa yang akan saya bagikan, dalam anugerah Bapa saya memperoleh pengertiannya dan bersyukur bisa membagikan ini. Tentunya rahasia kerajaan itu begitu banyak dan tidak semua dapat kita bahas. Tapi biarlah kita diberkati karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar bagi kita. Mari kita kembali membaca Kisah Rasul pada pasal 2, dari ayatnya yang pertama, dan kita akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-13 sampai ayat 14 bahkan. Demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Bapa. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14 bersama-sama, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kalau kita perhatikan ayat 6, juga di situ dikatakan mereka bingung karena mereka mendengar
rasul-rasul itu berkata, menunjuk kepada rasul-rasul. Ada 120 orang yang berkumpul di ruang atas di Sion. Dan di dalam teks ini memberitakan kepada kita bagaimana lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan yang melihat adalah mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dengan bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris King James menggunakan kata other tongue, lidah yang lain. Bukan bahasa tapi lidah yang lain, yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Dan dikatakan pada ayat 2, di mana mereka duduk. Jadi kalau hari ini kamu bertanya tentang bahasa roh, rindu untuk memperoleh bahasa roh, atau ingin berbahasa roh di dalam teks Pentakosta pertama kali dinyatakan ketika mereka duduk, gambaran rest. Karena bahasa roh yang pertama adalah bahasa. Sebuah bahasa. Itu sebabnya harus kita pahami ada 3 kali dikatakan mereka mendengar dengan bahasa mereka. Mereka mendengar dengan bahasa mereka. Ayat 6, ayat 8, ayat 11. Mereka heran, mereka mendengar dengan bahasa mereka. Jadi mujizatnya justru pada saat mereka mendengar. Waktu mereka berkata dikatakan other tongue, lidah yang lain, bahasa yang lain. Nah, kita harus memahami kebenaran ini dengan sederhana, dengan jujur, bahwa bahasa ini adalah bahasa yang diberikan Bapa ketika Roh Kudus turun. Jadi pasti ini adalah karena kasih, karena Bapa adalah kasih. Bapa mengasihi kita, Bapa ingin kita bisa berkomunikasi langsung dengan Dia. Di dalam Yesus kita bisa berdoa kepada Yesus, tapi ketika engkau dan aku percaya Roh Kudus, Roh Kristus ada di dalam kita, Bapa memberikan bahasa ini sehingga setiap kita dapat berkata-kata. Satu ayat yang membuka cara berpikir saya dan membuat saya rindu untuk mempraktekkan, mengaktifkan dan menggunakannya. Bahkan setiap hari saya menggunakannya walaupun tidak dalam waktu tertentu. Saya sangat bukan diberi wahyu tapi sangat jelas di dalam sebuah pengalaman. Dan pengalaman itu ditulis di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-14, kita akan buka. Pada ayatnya yang kedua, 1 Korintus pada pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Bapa. Bapa adalah roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Yang ngomong pun nggak ngerti. Oleh roh, bukan oleh dirinya, oleh roh. Ia mengucapkan kata-kata yang sifatnya rahasia menggunakan lidahnya. Jadi di tahun 2016 saya mulai menggunakan bahasa roh. Dan ini adalah bahasa. Kita tidak perlu gemetaran untuk mengatakan ini. Kita tidak perlu mengundang Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam. Tinggal kita percaya bahwa roh itu ada di dalam kita dan roh itu mau menggunakan lidah kita untuk kita dapat berkata-kata dengan Bapa. Di dalam sebuah pengalaman saya menjadi penterjemah sebuah tim Israel dan berjumpa dengan seseorang yang mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi di bangsa ini. Dan saya duduk semeja makan karena memang makan dulu sebelum presentasi. Dan di meja makan itu mata saya tidak dipandang, saya mau salaman dicuekin, saya nggak diajak ngomong walaupun saya duduk hanya beda 2 orang dari beliau. Tapi kemudian sesudah masuk di presentasi, saya yang harus duduk di sebelahnya karena saya menerjemahkan ketika orang Israel di dalam bahasa Inggris menyampaikan presentasinya. Dan pada saat itu dia pegang tangan saya dan tanya untuk hal-hal tertentu. Padahal waktu di meja makan dia tidak memandang, tidak salam, tidak ngobrol. Kemudian Tuhan kasih saya pengertian, bukan wahyu, hikmat yang rahasia, tapi pengertian. Bahwa Tuhan katakan seseorang yang mempunyai kekuasaan, dia yang menentukan siapa yang dapat berkata-kata kepadanya. Saya ulangi,
Setiap orang yang mempunyai kekuasaan, dia yang menentukan siapa yang bisa ngomong dengan dia. Dan dia yang menentukan bahasa apa yang dia mau orang itu ngomong. Jadi walaupun presentasi itu di dalam bahasa asing, ketika dia ngomong dengan bahasanya sendiri. Dari situ saya kaget ketika saya membaca ayat ini. Dan pada saat itu adalah hari-hari menjelang Pentakosta ketika saya bertanya, Tuhan, apa tentang bahasa roh? Dari situ saya memahami bahwa Tuhan telah memilih umatnya menerima Roh Kudusnya. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan rindu kita bisa berkata-kata, bahkan dia melayakan kita, dia berkenan kita bisa berkata-kata langsung. Supaya kita memahami ada anugerah yang besar di situ. Itu sebabnya berkata-kata, namanya bahasa, tidak semua orang langsung fasih. Jika kamu tidak menggunakannya secara kerinduan untuk menggunakannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya secara fasih. Namanya juga bahasa, anak-anak berbahasa dengan hanya satu suku kata. Tapi ibunya bisa mengerti. Mama, la. Itu sebabnya semua urusan kita dengan Bapa di dalam Kristus adalah karena iman. Kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang canggih tanpa iman. Tapi kamu bisa menggunakan satu suku kata yang sederhana dengan iman. Bahwa kamu berkata-kata kepada Bapa. Dan itu perkataan. Kita tidak perlu dengan nyanyian untuk itu. Kita dengan kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kita dengan kesadaran bahwa Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Hine anahaya atara bahata karalala masikia ralala masika. Larakia mahata karamate karala masika. Itu saya sedang berkata-kata. Tapi ketika saya berkata-kata, otak saya tidak mikir, jiwa saya nggak mikir, ya saya cuma ngomong by faith. Dan itulah yang disebut bahasa roh. Dengan berbagai interpretasi saya punya pemahaman mungkin saja itu bisa terjadi, tapi ini yang saya mau bagikan. Dan saya menerima banyak mujizat dan kuasa yang tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada dengan bahasa itu. Nah itu sebabnya kalau kita baca 1 Korintus 14, kita buka Alkitab kita terus baca sampai ayat 21, akan diperlihatkan ayat 21 demikian firman-Nya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, apabila kamu memiliki Alkitab kamu di tangan kamu akan lihat ayat 21 itu merujuk kepada Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Merujuk ke Yesaya 28 ayat 11 12. Dikatakan sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Teks King James bahasa Inggris yang kuno menjelaskannya apa? Dikatakan bahwa to whom he said, this is the rest, wherewith you may cause the weary to rest. This is the refreshing, menyegarkan, rest. Dua kata yang membuat kita sukacita, bahagia. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus 14, pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Akal budiku tidak berdoa. Beberapa orang sering datang kepada saya, Pak saya sudah gak tahu lagi untuk berdoa. Apabila kamu memahami tentang fasilitas karena kasih Bapa yang begitu besar, kamu akan bersuka cita. Ketika kamu gak bisa mikir, inilah saatnya kamu rest. Ana hai ana rabata kalaragia. Seperti itu. Tidak susah pikir, biarin aja dia ngomong sendiri. Roh itu yang ngomong, mungkin dibilang aneh. Kalau kamu hari ini rindu, biarlah Roh Kudus menjamahmu, atau kamu menolaknya, tolaklah dengan sungguh-sungguh sehingga Roh Kudus juga menjamahmu karena kasihnya. Karena seorang ibu ketika saya menyampaikan ini di suatu tempat, dia juga mengatakan, apaan sih ini? Tiba-tiba ketika di dalam penyembahan, dia merasa mulutnya kaku dan dia mulai ngomong sesuatu yang dia gak ngerti. Dan sesudah itu dia pulang bersuka cita, saya sekarang mengerti. Karena aneh sesudah dia berkata-kata dengan bahasa roh, dia bisa mendapatkan kelegaan. Jadi yang pertama, katakan bersama saya, bahasa roh adalah bahasa.
Ya, bahasa roh adalah bahasa. Kamu tidak perlu maaf, tergoncang tubuhnya untuk mengatakan hal itu. Kamu tidak perlu maaf, bersiap-siap untuk hal itu. Yang kamu perlu adalah rest. Sama terjadi pada saat hari Pentakosta, di mana mereka duduk, mereka rest. Mereka percaya janji Bapa digenapi. Dan mereka mengutarakannya dengan luar biasa. Ada haleluya untuk hal itu. Puji Tuhan. Kita tersenyum dulu, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, bahasa roh adalah kasih Bapa kepada kita. Bahasa roh adalah kasih yang Bapa berikan kepada kita untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Yang terutama di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 adalah untuk membangun diri kita sendiri. Menggunakan bahasa Yunani oikodomeo. Demikian firman-Nya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat menggunakan perkataan-perkataan yang lahir dari iman. Karena pengertian dan pemahaman karena firman dan janji. Kamu akan sembuh, kamu akan diberkati. Tapi berbahasa roh adalah bahasa yang lahir karena kita percaya Roh Kudus menggunakan lidah kita. Kalau kita tidak berani percaya tentang hal itu, logika kita menentang kita, kasih Bapa tetap sempurna. Tapi tidak semua dapat menerima kasih itu secara sempurna. Kalau kita pernah baca 1 Korintus 2 ayat 9, kita baca 1 Korintus 2 ayat 9, 10 dan 11, diberitahu secara runut cara kerjanya, dikatakan begini. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Bapa telah menyatakannya. Menyatakannya oleh apa? Roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya Bapa. Ayat 11 bersama-sama. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Bapa selain roh Bapa. Dengan bahasa yang sederhana mudah dimengerti, kita tidak paham kehendak Bapa kalau kita tidak mengerti apa yang roh Bapa katakan kepada kita. Makanya di ayat 9 semuanya yang gak kepikiran, yang gak timbul, gak pernah dilihat, disediakan Bapa. Disediakan, bukan diberi. Disediakan. Bagaimana kita bisa mengakses? Kita hanya bisa mengakses ketika kita paham, kita mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak mempunyai komunikasi seperti yang Bapa kehendaki utuh? Karena semua yang menggunakan logika kita menjadi terbatas. Itu sebabnya kita kadang-kadang tidak berani mendoakan hal-hal yang luar biasa yang Bapa sanggup kerjakan. Nah, ketika kita berbahasa roh, menggunakan iman kita untuk berbahasa roh, ada hal yang luar biasa terjadi. Apa yang kita tidak pikirkan, kita tidak rancangkan, justru Dia berdoa bagi kita supaya kita menerimanya. Keren banget. Itu sebabnya kadang-kadang kita, ya kalau saya dulu tahu saya seperti ini, saya gak akan berdoa apa yang sedang saya kerjakan sekarang. Saya gak akan punya keberanian berdoa untuk suatu hari saya seperti ini. Tetapi Bapa menggenapinya. Itu sebabnya kerinduan Bapa karena kasih-Nya. Kita mempunyai hubungan bukan hanya karena kita beriman secara abstrak, tapi kita berkomunikasi dengan Dia menggunakan bahasanya. Di dalam Kejadian 11 pada ayatnya yang ke-6, Babel, sesudah Nuh, sudah penghakiman, sesudah ada keselamatan dari satu keluarga namanya Nuh. Kemudian lahir satu bangsa di Babel, Kejadian 11 ayat 6. Demikian firman-Nya. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semua yang mereka rencanakan, siapa mereka? Satu bangsa, satu bahasa. Satu logat dalam bahasa aslinya. Semua yang mereka rencanakan pasti berhasil. Dan mereka merencanakan dengan membuat batu bata untuk mencapai Tuhan. Dengan membuat batu bata untuk menjadi sama seperti Tuhan. Dengan membuat batu bata mereka akan mencapai kemuliaan seperti Tuhan. Dan Babel dihancurkan, bahasa mereka dikacaukan. Mulai hari itu manusia punya banyak bahasa.
Tetapi di Zefanya 3 ayat 9, Tuhan bernubuat sebagai bagian dari janji keselamatan. Zefanya pasal 3 ayat 9, dikatakan demikian. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Satu bahu sebenarnya, ehad, ekam. Jadi satu bahu, orangnya banyak tapi satu bahu. Kenapa? Bahasanya diganti menjadi bahasa yang baru, pure language, bahasa yang baru dari lidah yang murni yang sudah ditahirkan. Di ayat 17, ayat ini pernah dibaca ketika beberapa minggu lalu disampaikan Pastor Ratna. Zefanya 3 ayat 17 dikatakan Tuhan Bapamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi menghancurkan semua halangan dan tantangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia bersorak-sorai, ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Kata memperbaharui di dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Inggris, King James, lebih tepat. He will rest in his love. Jadi ketika dia menaruh rohnya kepada kita, pencurahan Roh Kudus, dia menaruh bahasanya kepada kita, Tuhan rest. Karena Tuhan tahu semua yang dia sediakan kamu bisa mengakses, pasti bisa mengakses. Pasti bisa mengakses. Karena ketika kamu mengizinkan rohnya berdoa, menggunakan bahasa yang ia berikan, walaupun kamu sendiri ngomong gak ngerti, dia bekerja. Dia tolong, dia bebaskan, dia jadikan luar biasa. Di suatu hari di Jordania, saya bersama kira-kira 29 atau 30 orang yang akan pulang ke Indonesia dari Israel. Dan ternyata tiket pesawat di jam itu hanya 9 orang. Selebihnya gak punya tiket di pesawat itu. Dan apa yang kita mau kerjakan? Gak mungkin, tidak mungkin bisa dapat. Semua udah full book. Saya menerima tubuh darah Yesus, mengambil minyak, dan saya sembunyi, saya berbahasa-bahasa roh dengan apa? Rest. Sampai akhirnya manajernya sendiri datang, harus ada sekian puluh orang yang diturunkan, luggage mereka diturunkan, dan kami 29 orang naik pulang ke Indonesia satu pesawat. How come? Bagaimana mungkin? Saya berdoa semua kita menjadi percaya. Dengan kapasitas kita tidak perlu mikir yang terlalu jauh. Kalau suatu hari kita akan mendapat pewahyuan yang lebih dahsyat lagi dari orang lain yang Tuhan beri, terima itu sebagai kebenaran yang memerdekakan kita. Kita tidak perlu mempertahankan apa yang kita pahami secara logika. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 14 ayat 15, Paulus menulis begini, 1 Korintus 14 ayat 15. Paulus mengatakan begini, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Walaupun mungkin dia tidak menggunakannya secara publik. Saya juga tidak berbahasa roh secara publik. Jarang, sangat jarang. Tapi di rumah, di jalan, saya ngomong, di mobil saya ngomong. Kalau saya susah saya ngomong dengan bahasa roh. Dan pada saat saya mau menggunakan itu, kita rest. Kita tidak berpikir, kita rest. Dan biarlah hari ini Roh Kudus menjamahmu, menjadikanmu percaya, dan biarlah lidahmu mungkin ada rasa alergi-alergi dikit supaya bisa kemudian berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang adalah fasilitas dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus kamu upayakan. Boleh nyanyi, silahkan. Gak perlu nyanyi. Memang gak perlu, itu bahasa. Kamu berkomunikasi dengan Bapa dengan kasih. Untuk kamu percaya semua yang dahsyat dia sediakan. Lebih daripada akal budimu. Lebih daripada semua yang dapat kamu dan saya pahami. Jadi yang kedua, bahasa roh adalah kasih Bapa. Supaya kita bisa membangun diri. Membangun tubuh Kristus. Dan Bapa rest di dalam kasihnya. Bapa tahu akan ada satu umat dengan satu bahasa. Maka ketika Babel dihancurkan, bahasa dikacaukan. Di akhir zaman oleh kuasa Roh Kudus ada umat Tuhan yang memiliki satu bahasa, dan apa yang mereka bangun tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya pasti berhasil. Haleluya. Ayo kita bersukacita karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Amin. Dulu juga saya mikir, gimana kok aneh banget sih orang ngomong kayak gini. Kita gak perlu mikir. Itu memang tidak dirancang untuk kita ngerti. Karena kalau kita ngerti, kita akan berpikir dengan akal budi.
itu dirancang supaya kita rest. Itu sebabnya dikatakan barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi roh yang menggunakan lidahnya, dan tidak ada orang yang ngerti, yang ngomong pun gak ngerti. Iblis apalagi gak ngerti. Si jahat gak ngerti. Itu ada fasilitas yang besar kuasanya. Yang ketiga, mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Bahasa roh adalah bahasa umat perjanjian. Demikian firman-Nya. Roma 8 ayat 26. 2 ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu, dalam bahasa Yunaninya kita tidak mempunyai pengertian. Makanya ada orang, aduh saya udah gak bisa berdoa, saya udah gak tahu lagi mau doa. Kita tidak punya pemahaman bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Bersama-sama 2 ya. Tetapi roh huruf besar, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan keluhan. Ya, keluhan. Teks King James menggunakan kata bahasa Inggris groanings. Groanings. Yang gak bisa diucapkan. Groanings, keluhan. Kayak gitu, ngeluh. Nah, groanings ini dipakai di dalam teks King James yang sama. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23-24. Kita akan baca teks Indonesianya, baru kita akan lihat teks King James-nya. Keluaran 2 ayat 23-24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Bapa. Ayat 24. Bapa mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kata mengerang dalam bahasa King James, bahasa Inggris menggunakan groaning. Jadi ketika mereka mengerang, groaning, mengerang di dalam Roma 8 ayat 26, roh itu berkata-kata, Bapa ingat perjanjiannya, aku punya janji kepada mereka. Haleluya. Itu sebabnya iblis tidak mau kita mempunyai kuasa ini. Karena ketika kita menggunakan bahasa roh, kita mengingatkan Bapa kepada perjanjiannya. Itu sebabnya iblis harus ambil itu daripada umat Tuhan. Iblis harus tarik itu dari kita, menjauhkan kita dari bahasa itu. Kalau kita percaya Yesus, kita kalau bisa jangan ngerti yang lain. Kalau kita nggak percaya, dia beritakan juga Yesus, kalau bisa beritanya yang lain. Another gospel. Tapi kalau kita menerima gospel yang benar, kalau bisa jangan semuanya mereka terima. Tapi berbahagialah semua rancangan si jahat tidak akan berkuasa atas kita. Kita telah ditebus, kita telah dikuduskan dan menerima anugerah kasih karunia dan kebenaran yang berlimpah-limpah. Dan kita akan pasti menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Bahasa roh adalah bahasa. Ketika kita beriman dan menggunakannya, kita akan merasakan semakin hari semakin diperkaya dan semakin luar biasa. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan karena kasih. Percayalah, Bapa sangat mengasihi kita. Dan bahasa roh, bahasa yang ketika kita pakai membuat Bapa mengingat perjanjiannya. Karena kita masih di dalam Pentakosta, saya rindu benar-benar ini bukan sebuah teori dan peringatan, tapi benar-benar kita merasakannya. Bahkan siapapun di tempat ini yang merindukannya. Angkat tanganmu sejenak, 1-2 menit. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Hana ayarabahata karalamasekia haralalamaseka urabahata aralalakia lamateha hasakayaralamase ini kiaralalamaseka bose hine kayaralalabasaka haralalamaseki aralalamose karamohata aralalamaseki haralalamaseki aralalabata kararamose. Urapi mereka Tuhan, penuhi mereka dengan roh-Mu.
beri kehausan, kelaparan akan roh-Mu dan kebenaran-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Bahwa mereka adalah bait suci Tuhan, tubuh mereka adalah tubuh Kristus. Dan kami semua menerima kemuliaan di dalam anugerah-Mu. Aku berdoa kepadamu diberikan anugerah, karunia-karunia roh, diberikan kasih yang melimpah-limpah. Dan biarlah kepadamu diberikan bahasa-bahasa yang baru, kosakata yang baru. Dan diberikan kepadamu anugerah yang melebihi akal budimu. Dan biarlah kepadamu diberikan mujizat, kuasa. Semua yang kau perlukan melebihi apa yang dapat kau pikirkan. Aku berdoa ya Bapa. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan. Bahkan keluarga mereka semua dipersatukan kembali. Sama seperti Babel dihancurkan dan tidak dapat berkomunikasi. Hari ini kami menerima berkat yang lebih besar. Karena kami dipersatukan dan menjadi satu tubuh Kristus. Untuk membangun bait suci Bapa di akhir zaman. Dan biarlah semua ini menjadi di dalam kemuliaan-Mu karena kasihan-Mu. Ya hanara bahaya takara mahasik ya haralala matekan rebo seka. Ura bahata arala maya seka haralala maseki haralala mose. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu yang bernyala-nyala dibangkitkan dalam kehidupan kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada pengharapan dan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita meteraikan iman kita dan apa yang kita dengar. Dan jadilah percaya. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi, memenuhi dan memberkati kita semua. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan iman. Kita dikuduskan, dibenarkan, menerima anugerah kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kita sudah disembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus kita diberkati, bebas dari segala kutuk. Bahkan hidup bagi kemuliaan Bapa. Dan bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa, kita bersyukur, kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Dengan iman kita terima semua janji-janji Bapa tanpa syarat karena Kristus. Oleh darahnya dimeteraikan bersama-sama saya, kami bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Dan Kau menaruh karunia-karunia-Mu ya Roh Kudus melimpah-limpah atas kami semua. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh darah Yesus Kristus, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua adalah tubuh Kristus. Dan Kau sendiri akan membangun kami di dalam kemuliaan-Mu. Dan kami semua akan bersama-sama diangkat menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Apabila ada minyak di tangan saudara, kita doa minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu, dan Bapa berkenan memberkati kita, karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita dan memenuhi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada mujizat, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan Yesus Kristus yang sangat memberikan kepada kita, yaitu kebenaran melepaskan kita dari semua belenggu dan ketidakberdayaan dan juga keterbatasan kita selama ini. Roh Kudus telah memenuhi kita, telah mengurapi kita, berdiam dan tinggal di dalam kita. Dan sekarang kita menerima bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa di sorga, sehingga kita bisa rest. Puji Tuhan, haleluya. Kita juga bersyukur Bapak Ibu,
kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita semua sehat. Jangan khawatir lagi. Kita percaya kita semua sembuh. Kita percaya kita semua menerima perlindungan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Berilah dengan sukacita, berilah dengan iman. Tuhan yang berjanji, apa yang kau beri karena iman, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Dia akan melipat gandakan berkat-berkat dalam kehidupanmu. Bahkan kau akan hidup berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya undang untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami pada hari ini. Kami bawa persembahan kami, Bapa, dengan iman, sukacita, untuk kami persembahkan, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan kami di Grace of Christ Community Church. Dan kami percaya setiap persembahan anak-anak-Mu yang mereka persembahkan kepadamu lewat pelayanan ini, dengan iman di hadapan-Mu, Engkau akan berkenan dan Engkau akan melipat gandakannya. Engkau akan memberkati kami semua dengan berkat kelimpahan dari sorga. Dan tidak seorang pun dari kami yang kekurangan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu. Biarlah semua ini menjadi alat kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang indah, yang luar biasa pada hari ini.
Kami bersyukur karena kasih-Mu Kau telah berikan Roh-Mu sendiri, Roh Kudus, hidup di dalam kami, berkuasa, berdiam di dalam kami, tinggal di dalam kami, dan memberikan kepada kami bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Kami telah mengenal Bapa yang penuh kasih, satu-satunya Bapa yang benar. Dan kami mengenal Tuhan Yesus Kristus karena Roh Kudus yang memberikan kami pengenalan. Dan kami bersyukur hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu Tuhan. Kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami bersyukur Bapa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu. Dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, kami serahkan Pastor Senior Bapak Dr. Yosua Tumakaka ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus Roh Kudus yang mengurapi, memperlengkapi anak-Mu yang terkasih. Memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Untuk terus bisa memberitakan kabar baik. Firman Injil yang hidup yang akan memberkati banyak orang. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan ini Bapa. Jadikan menjadi alat di tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, menyelesaikan tugas yang Bapa beri kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan GCCC. Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup session ini. Bahasa roh adalah bahasa, semakin sering kita pergunakan semakin kita fasih. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan karena kasih. Untuk membangun tubuh Kristus dan pasti terjadi. Bahasa roh adalah bahasa umat perjanjian. Karena Bapa mengingat perjanjiannya ketika kita berbahasa-bahasa roh. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus Yesua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.